saya bilang begini, oh kebetulan ada nanya, Pak Antoni dari mana? Saya guru spiritual. Oh saya manunggaling kaula Gusti, saya ma'rifat. Oh langsung marah dia. Masa kamu ma'rifat pakai celana jeans katanya. Gini aja Pak Anton, tes aja saya. Nggak usah percaya sama pakaian saya semua, tes saya sudah. 3 hari kemudian dia nunggu di parkiran. Nungguin saya datang kebetulan sama bapak saya. Lalu si Antoni bilang, anak Anda hebat. Kenapa Pak? Saya bilang, kamu ilmu apa? Lo ilmu saya manunggaling kaula Gusti. Allah itu ada di dalam saya bilang. Habis itu dia cabut, ninggalin. Terus ke parkiran itu kan lokasi poster kafe itu kan di Museum Satria Mandala tuh. Dia ke taman tuh, motek-motekin dahan kayak orang gila, nggak tahu kenapa tiba-tiba begitu. Habis itu saya tinggalin, saya sibuk kerja. Itu ketiga kali setelah Ki Joko Bodo saya ke Bali, nantang dukun leak di Bali. Ternyata dukun leak di Bali itu di Jimbaran itu yang paling ngetop itu bukan orang Bali, ternyata orang Semarang namanya Pak Joko. Kamu berani makan satu piring sama saya? Ayo kita makan. Makan kita. Keempat kali gurunya Insan Moko Ginta yang dari Bogor, orang Cina tuh, kiai tuh. Almarhum tuh kan si Insan Moko Ginta. Saya debat sama Insan Moko Ginta waktu itu di Bendungan Hilir, di rumah bos saya. Karena bos saya sakit, dia minta diurut sama si guru spiritualnya Insan Moko Ginta sama Samsul Bata. Saya tantang gurunya. Dibuka dompetnya ada kulit harimau supaya harimau jinak sama dia. Kulit harimau kan tuh pakai, belum lagi rantai babi tuh. Ya kalau dilempar ke kaca bisa pecah kaca, padahal itu cuma tulang lunak. Rantai babi. Itu, dulu saya kebatinan gila loh. Ini mama saya baru pangaribuan Laban. Mama saya baru pangaribuan nih. Opungnya mama saya itu pesugihannya itu ada kotak. Itu janin bayi dicor pakai timah. Itu pesugihannya. Kalau saya cerita ngeri lah. Simpulkan Dokter Riu itu omong kosong, entertain semua itu. Nggak ada ilmunya itu. Begini, suwa apa ya? Saya juga nggak percaya itu. Begini Laban, ya, bagaimana bisa Ki Joko Bodo punya mobil Ferrari, mobilnya banyak. Kalau ilmu dia nggak tembus sama orang yang pakai dia, nggak mungkin dia punya Ferrari. Jadi orang yang mudah, kalau siapa yang orang terpengaruh, yang bisa dipengaruhi, ya itulah korban. Ya terserah dia lah. Pokoknya sekarang si Joko Bodo udah potong rambut, udah lumpuh, udah sakit. Kenapa Pak Sem? Ya ilmunya balik ke dia. Tumbal. Dia kan mau nyerang saya. Dia mau nyerang saya. Saya tunggu 3 hari. Ilmunya balik ke dia. Nyerang dia. Itu 5 kali saya tantang setan kok. 5 kali. Itu saksinya Daniel Laning tuh. Daniel Laning, Pastor Sarah, Fatimah Sakdia, Amin Wijaya. Oh yang ini parah nih. Ibu-ibu pekerja gereja dari Larantuka, NTT. Itu ilmunya voodoo. Bukan main-main itu. Pak Sem, di Kana tadi kenapa penuh dengan ketakutan? Nggak tahu, saya udah jarang ngikutin Mekana, nggak ngontrol dia lagi. Biasanya saya kontrol, tapi nggak tahu kenapa ya. Ketakutan juga. Kenapa ketakutan? Kenapa? Mikana tadi dikutuk sama orang. Bukan dikutuk, sorry, di apa ya? Pokoknya gini, ya, disumpahin. Iya, dia dikasih waktu 2 minggu. Kalau nggak masuk Islam, dia akan ini. Pokoknya ada itulah itu. Lalu dia takut dia. Coba nanti saya telepon Mikana deh besok. Tapi hati-hati, orang itu nanti balik ke dia loh. Hati-hati. Wih, dia langsung berdoa di situ, Pak Sem. Iya, memang begitu. Ngeri ya, saya lihat doanya dia. Doanya Mikana? Iya. Apa dia bilang?
Dia bilang, saya tetap mengampuni kamu. Kalau kamu nanti ada apa-apa 2 minggu kamu datang ke sini ya. Nanti saya doain itu. Maksudnya garis besarnya itu. Tapi banyak yang diomongkan. Cuma garis besarnya itu seperti itu. Ngeri saya. Itu ada ayatnya di sini ayatnya. Wah, orang Kristen itu mujarab loh. Bahaya kalau dia main. Ini ayatnya ada, ini ayatnya bentar ya. Gimana ayatnya, kalau dicari susah, giliran nggak dicari ketemu. Loh, Pak Sem ini main TikTok ini besok nggak kerja ya? Besok kerja saya malam. Lagi di mana sekarang, bro? Di Bekasi aku, Kalimalang. Nah ini ayatnya ya. Bang Endang ya? Kenapa? Bang Endang Medan Bas, kenal lah ya? Oh enggak Sempat. Saya kalau di Medan kenal sama anak-anak Blue Sunshine, Hasan. Iya, ya, Bang Endang Bas. Oh, pemain bassnya Sindang. Oh iya. Oh, oke. Salam sama dia, dia kenalnya namaku Damris ya. Bukan Samuel. Nah ini saya bacain Lukas 10, sama Hasan juga kirim salam kalau ketemu. Ini Lukas 10. Di Kalimantan. Hasan di Kalimantan nih kan, kawin sama orang sana kan? Iya. Nah, ini Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Nah, si Hasan Muslim ya. Iya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Nah, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, sesungguhnya aku telah, ini saya bisa bahas teks aslinya, ngeri ini, tapi nggak usah lah, kepanjangan nanti. Ya. Aku melihat iblis jatuh dari langit, ini teks aslinya ngeri ini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ini udah saya lakukan. Sehingga tidak ada lagi yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, perhatikan di sini. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ini kalau saya jelasin ngeri. Jadi kalau ada orang ngusir setan nggak keluar, bisa jadi namanya belum terdaftar di sorga. Ini ngerinya di sini. Maksudnya gimana Pak Sam? Saya baca ya, ulangnya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ini kalau saya tambahkan dalam nama Yesus ya. Nah, tapi dalam nama Yesus tadi di ayat sebelumnya. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Paham ya? Iya. Nah, jadi kalau ada roh-roh jahat nggak tunduk sama kamu, jangan-jangan namamu belum terdaftar di sorga. Nah, tuh. Terus yang tadi aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini dalam bahasa Ibraninya, Barak Obamau. Dalam bahasa Ibrani. Tapi kan ayat ini tertulis dalam bahasa Yunani. Tapi kalau di Ibrani kan Barak Obamau. Kenapa bisa begitu? Saya nggak bisa panjang jelasinnya di sini. Nah, itu dia teman-teman. Bro Samuel, ada typing di bawah. Minum racun pernah? Udah pernah. Waktu saya kecil minum racun, itu belum jadi anak Tuhan Yesus. Itu kebatinan. Itu kebatinan ikut setan, saya minum racun nggak mati. Satu loyang. Pak Sam mau killing myself ya? Bukan, itu tes. Nah, waktu itu kan saya belajar Cimande tuh. Guru bapak saya itu dari Cimanggis, Babi Sarmili namanya. Itu guru-guru Betawi terkenal tuh, Babi Sarmili. Nah, tapi satu keluarga mati akhirnya. Anak-anak istrinya mati semua. Itu kelindes tronton. Nah, jadi pada waktu itu saya minum Baygon, itu satu loyang es. Loyangnya itu dari aluminium. Buat bikin es batu tuh diisi Baygon, saya minum. Tapi nggak sampai habis, setengah saya minum. Nggak mati. Itu waktu ikut setan. Masa saya ikut Yesus mati minum racun? Kan nggak masuk akal dong. Gitu. Kalau orang nanya saya pernah minum racun, pernah. Waktu saya ikut setan.
ketika guru si Babe Sarmili itu pegang saya kebal. Bahkan jarum pun nggak bisa masuk. Jangankan pisau, jarum aja nggak bisa masuk. Jarum halus tuh nggak bisa masuk ditembus ke badan saya. Tetapi giliran dilepas nggak berfungsi ilmunya. Ketika ditusuk jarum masuk. Itu. Dan itu nggak bisa si Babe Sarmili itu membuat ilmu dia itu berdiam di saya, nggak bisa masuk. Jadi saya mesti dipegang baru kebal. Kalau nggak dilepas saya nggak kebal. Itu dulu saya kayak gitu. Sampai dia pusing 7 kepala, 7 keliling. Baru ini saya nggak bisa masukin ilmu ke orang. Anak kecil lagi. Tapi bapaknya adik saya almarhum, itu matanya ditutup itu. Tapi bukan merpati putih ya. Ditutup matanya, dia bisa tahu pedang dari mana datang, dia tahu. Nah udah saya itu yang dulu belajar ilmu itu udah meninggal. Kena serangan jantung. Dulu dia pernah pacaran sampai Camelia Malik, artis. Terus yang satu lagi dari keluarga saya, dari opung bapak saya, istri keduanya orang Karo, itu mati juga. Waktu kerja di Bunyu di Kalimantan di Pertamina, janji sama orang Dayak mau nikahin nggak jadi nikah, mati. Adik saya 2 orang udah meninggal, tinggal saya sendiri lah. Adik saya yang laki-laki pernah mualaf. Kalau saya cerita ngeri. Opung saya itu dulu baru kutahayan itu dulu ritual gitu. Di belakang itu ada tempat ritual di rumah opung saya. Kayak Hindu dia kasih sesajen kayak gitu. Itulah dulu saya waktu masih kecil tuh hidup begitu. Makanya saya hampir mati umur 17 tahun. Dan saya baru menyatakan Yesus Bapa itu sekitar 12 tahun kemudian dari umur 17 tahun. Tapi saya belum berani memberitakan karena saya takut saya nyasatin orang. Gitu. Ditambah 3 tahun baru saya beritakan. Itu dulu. Kalau saya yang gitu-gitu lucu saya lihat. Saya lihat dari dari Barus. Itu sarangnya itu. Ya tempat kemenyan. Sarang itu. Apa yang lucu saya lihat orang dukun-dukun itu. Gak respect. Ya. Gak tertarik saya. Gak merasa apa ini orang. Jadi gini lah ya. Kalau Lai nggak buka pintu buat mereka nggak berkuasa atas kamu. Karena kamu ateis mungkin, karena kamu nggak menerima itu dan kamu nggak membuka. Makanya kadang-kadang ngedukunin orang bule nggak bisa. Gitu. Tapi kalau kamu buka pintu masuk nih, dan kamu akan melihat hal-hal itu. Jadi lebih baik kamu nggak usah buka pintu. Maksud saya apa yang kita yakini ya itu yang kita alami. Ya iya, kalau kamu buka pintu hatimu, kamu menerima apa yang kamu yakini, itu kan kamu alami. Tetapi kalau kamu nggak buka pintu hati, itu nggak bisa masuk. Gitu. Banyak cewek-cewek datang. Waktu saya ada masalah sama Ki Joko Bodo, tuh perempuan-perempuan malam tuh LC datang ke saya. Bro Samuel, kamu ternyata begini-begini ya, bisa bantu saya nggak? Oh nggak bisa sih. Saya mau orang bule itu. Loh kan kamu udah pacaran sama dia? Iya, tapi kan dia nggak bisa janji. Nanti kalau pulang ke negaranya nggak tahu gimana keadaan saya seterusnya. Bro Samuel bisa nggak usahakan supaya dia bisa saya ikat? Oh nggak bisa sih. Gitu. Kamu minta aja sama Ki Joko Bodo sih. Waktu saya berhadapan sama Ki Joko Bodo, saya dikerumunin orang. Perempuan-perempuan. Typing di bawah ini nggak percaya loh. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa biarin. Lebih baik dia nggak percaya. Mereka itu semua punya waktunya sendiri kok. Mereka bertanggung jawab, mereka berurusan bukan sama saya, tapi sama Tuhan. Kalau nggak berurusan sama si iblis. Kalau saya urusan sama Tuhan masih percaya saya. Kenapa? Nggak percaya saya iblis. Nggak percaya saya. Tuhan percaya. Tuhan itu dalam yang seperti yang dipahami orang, nggak percaya saya. Jadi menurut yang percaya Tuhan itu bagaimana? Ya saya selamin aja ke batin saya.
Saya bersihkan jiwa saya, berusaha, berproses, itu aja cukup. Saya gak peduli apa yang dikatakan orang tentang Tuhan. Yang Lai katakan ini mirip seperti kisah Ayub. Tapi Lai lebih bagus dari Ayub. Kalau Ayub berkata begini, selama ini aku mengenal engkau hanya dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Itu. Jadi yang Lai lakukan bagus. Nah, makanya saya sering ngajar Lai, kamu jangan percaya sama saya. Kamu cek kebenaran. Jangan percaya sama saya. Makanya bro, aku usul ya. Bro, jangan bawa doktrin lah. Bro, orang bebas saja. Aku nggak bawa doktrin. Ya maksudnya jangan bawa merek, ini dari ini, jangan, nggak usah. Kan mereka yang kasih merek lah ya. Saya nggak tahu iya. itu JO One, saya nggak tahu. Saya taunya dari Tritunggal. Oh, begitu Tuh. ya. Iya. Saya nggak tahu, saya tuh bukan orang STT. Iya. Saya seniman, saya bukan orang STT. Ya tapi tadi kan ada di Pak Kelontong tadi nanya itu. Sejak kapan JO ini masuk ke Indonesia? Itu sambil jawab itu kan. Itu setelah saya belajar. Nah, dulu saya nggak tahu itu pelabelan Oneness, JO, Triteis, Ebionit. Saya nggak tahu itu dulu. Saya taunya dari Tritunggal. Mereka yang membuat pelabelan itu, bukan kami. Oh, gitu. Oh, kamu ini Sabelius Samuel sesat katanya. Apa lagi nih Sabelius nih, gue nggak kenal. Sabelius mana? Sabelius Tanggang, saya tanya. Bukan, itu dulu bapak gereja sesat. Oh, saya pelajarin. Oh, jadi tahu. Saya nggak tahu label-label itu. Saya taunya cuma baca Alkitab, teks asli udah begitu. Label itu dari mereka, bukan dari kami. Kalau saya membaca Alkitab itu sederhana ya. Perjanjian lama itu saya anggap itu eksoteris agama, perjanjian baru esoterisnya. Atau dalam kata lain, perjanjian lama itu sifatnya lahiriah, peraturan yang bersifat, peraturan itu di luar diri. Nah, kalau perjanjian baru itu moral, di dalam diri. Saya singkatnya seperti itu aja. Lahiriah bukan ke moral dia kalau iya, maksudnya lahiriah itu perjanjian lamanya, peraturan lah itu. Jadi, lahiriah itu padanannya sama batinia. Iya, di dalam lahir itu kan batinia. Iya, itu perbandingannya katanya. Ada sinonim, ada antonim. Iya, jadi perjanjian lama lahiriah, perjanjian baru batinia. Gitu, saya segitu aja, simpel segitu aja saya. Betul. Atau bahasa lainnya, perjanjian lama itu tipologi. Kalau dalam kajian teologinya tipologi, yang ini penggenapannya. Gitu. Bukan antitesis. Ada orang yang Kristen lagi bawa-bawa, oh, perjanjian lama tuh antitesis. Kok antitesis, saya bilang. Tuh orang-orang Marsion kayak gitu. Iya, apalagi ya Yehova iblis katanya, aduh. Ajar. Kok antitesis sih? Kacau. Banyak lagi orang Batak bikin malu aja. Iya, pada punya orang Batak semua saya lihat Marsion. Mungkin masuknya ke sana, ke Medan dulu pada waktu itu. Kayak dulu Saksi Yehova masuknya ke Manado dulu. Iya. Ortodoks masuknya ke Jawa dulu. Padahal dulu pertama kali Ortodoks masuk itu di Barus, Sumatera Utara. Iya, kampung saya itu. Iya, cuman nggak ada ilmunya Ortodoks. Kena dukun-dukun Batak lewat. Masuk Katolik, dimakan. Di kanibal kan, Katolik. Masuk No Mention. Melakukan Markus 16, anti racun maut. Bertobat Raja Batak. Itu saya baca bukunya. Padahal No Mention bukan orang karismatik loh. Iya. Dia orang Lutheran. Jadi kekarismatikan bukan selalu ada di gereja karismatik. Malah saya bongkar gereja karismatik yang nggak benar di bahasa rohnya. Cuman bikin-bikinan doang. Sikiara pada bro ya, larut ini. Iya, iyalah ya. Oke, terima kasih ya. God bless. Salam. Cak Lontong, masih mau ngobrol nggak? Kalau nggak saya turun nih. Oke, saya turun dulu.